Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua beserta keluarga diberi nikmat kesehatan selalu ya guys. Terima kasih guys sudah mengklik channel saya, yaitu Kredit Toyota.Jabodetabek. Semoga teman-teman betah dan nyaman ya untuk channel ini. Dan perkenalkan, nama saya Reza dari showroom Plaza Toyota Green Garden. Untuk showroom saya berada di wilayah Kedoya, Jakarta Barat ya guys. Untuk teman-teman yang mau cek unit di showroom atau melakukan test drive mobil, bisa saya antar ke rumah atau coba di showroom bisa. Dan booking service untuk di bengkel saya, nanti saya bisa bantu langsung di Japri aja. Hubungin nomor saya di akhir video ini guys ya. Bisa dilihat di deskripsi juga, nggak apa-apa, sambil dihubungin nanti saya bantu. Nah, kita lanjut untuk ini sambil overview mobilnya ya guys. Langkah baiknya kita cek penjualan mobil ini 4 bulan terakhir dulu ya guys. Berdasarkan sumber dari Instagram Berkendara, untuk data wholesale penjualan dari Gaikindo, yaitu jumlah pengiriman mobil dari pabrik menuju dealer mobil atau showroom mobil guys. Jadi mobil ini dikirimkan dari pabrik ke showroom mobil Toyota seluruh Nusantara. Untuk mobil Rush ini ada tipe G dan tipe GR Sport. Jadi digabung ya guys untuk dua mobil ini. Jadi satu tipe di Rush. Itu bulan Mei penjualannya sebesar 1.349 unit. Lanjut di bulan Juni itu sebesar 4.709 unit. Lalu bulan Julinya sebesar 4.279 unit, dan bulan Agustus sebesar 2.929 unit. Melihat dari angka ini cukup besar ya guys. Dari bulan Juni 4.700-an, bulan Juli 4.200-an, dan Agustus 2.900-an. Berarti masih cukup banyak untuk mobil ini dijualkan. Nah, apa yang membuat mobil ini sangat laku di pasaran? Mari kita lihat langsung di review selanjutnya ya guys. Nah, ini lanjut tadi untuk tampilan depan, lanjut ini ke tampilan di fog lamp. Nah, ini untuk samping di grillnya guys ya. Nah, ini karena mobil di showroom ada nameplate-nya untuk tulisan Rush. Nah, ini untuk keterangan 2 VVTi di samping mobil. Lalu ke bagian spion sudah ada lampu sennya ya, cukup besar ya untuk spionnya. Ini udah spion lipat juga guys. Lalu di bagian handle pintu ini udah smart entry dan masih ada slot untuk anak kuncinya, sewarna body untuk handle-nya. Lalu ini list bawah mobil ada logo GR dan warna coklat. Cukup menarik dan bagus ya guys, mewah kesannya. Ini tampilan sampingnya seluruhan. Nah, ini langsung ke tampilan belakang. Untuk ini di bagian antenanya udah shark fin guys ya. Dan itu ada roof rail untuk nanti pasang roof rack juga bisa guys, karena ini mode mobilnya SUV. Lanjut ke tampilan belakang. Ini sudah ada kaca film dan lampu. Nah, ini lampu belakangnya guys, itu besar jadi nyatu. Ada logo Toyota juga. Nah, ini untuk logo Toyotanya guys. Ini nameplate untuk Rush. Ini bagian belakangnya ya guys, itu ada logo GR dan logo Rush. Nah, ini untuk keseluruhannya tampilan belakangnya ya guys. Lanjut, ini untuk logo GR yang terbaru. Cukup keren ya guys. Jadi ada kombinasi dua warna, hitam dan merah. Ini logo GR yang di bawah bumper. Itu warnanya grey dan kombinasi silver, dan body kitnya hitam. Nah, ini untuk tampilan dari samping. Nah, langsung kita ke dalam guys. Ini untuk baris pertama. Dia di dashboardnya itu ada kombinasi warna hitam dan putih. Nah, ini untuk tampilan dalamnya cukup mewah guys. Dia untuk baris keduanya. Nah, sisi pintunya juga kita melihat itu ada sisi untuk warna hitam dan putihnya guys ya. Nah, ini untuk baris kedua. Nah, ini sambil
untuk headrest baris pertama, dan handle pintunya udah chrome juga guys. Nah ini untuk tampilan pintu kanan ya guys. Nah ini untuk warna hitam dan perpaduan sama putih. Udah central lock, alarm, spionnya sudah lipat, handle pintunya sudah chrome. Nah itu udah pengaturan kacanya ya. Ini AC. Untuk ini ada mesinnya, start stop engine-nya. Lalu ke bagian setir ada logo GR Sportnya juga, dan pengaturan volume dan channel bisa diganti nanti guys. Nah ini untuk logo GR tadi. Nah ini untuk di tengah ada logo Toyota, dan buat klakson. Nah ini tampilan speedometernya ya guys. Nah ini untuk di tengah senternya itu ada hazard, AC, audionya digital. Nah ini perpaduan untuk dashboardnya hitam dan putih tadi. Nah ini untuk kaca di tengahnya ya guys. Itu untuk logo kuncinya ada buka dan tutup simbolnya ya guys. Nah ini saya merekam dari baris kedua untuk tampilan di baris pertamanya. Nah ini untuk tengahnya audio touchscreen, AC digital. Kebetulan ini transmisi manual ya guys. Nah ini ada knob untuk ngecas juga. Nah ini untuk tampilan keseluruhannya ya. Nah rem tangannya masih tarik guys, jadi kita agak panjang itu kelihatan. Lanjut di bagian kedua, ini untuk AC double blowernya guys. Nah, dia memanjang, ada 3, dan itu ada pengaturan kipas juga. Lanjut di bagian belakang, ini untuk bagian bagasi. Nah ini untuk posisi bagasi masih ada baris ketiganya ya. Untuk fullnya seperti itu. Lalu ini untuk bagasi yang sudah dilipat. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, ada yang sebelum dilipat dan setelah dilipatnya cukup luas. Ada safety belt-nya di bagian kiri dan kanan. Nah itu ada pengaturan untuk ininya ya, joknya. Lalu bagian bawah ini untuk velg, ban cadangan di bawah ada terlihat, ada knalpot juga. Nah ini yang di dalam bagasi tadi guys, ada untuk bisa ngecas juga, ada colokannya di situ, dan tempat airnya. Jadi kita bisa taruh. Nah ini langsung di bagian jok. Jok ini bagian depan ada logo GR di headrest. Lalu di ini untuk joknya udah agak sistem nekuk biasanya, itu lebih buat kita nyaman. Nah ini jok, tampilan jok depannya. Ini untuk bagian depan, kalau kita mundur itu jaraknya 2 jengkal tangan kita. Lalu kalau kita mentokin di depan, nah ini, nah jaraknya itu kurang lebih 1 jengkal kita ya, 1 jengkal tangan. Itu untuk posisi kaki kita bisa referensi. Nah ini kita untuk lipatnya kita copot dulu untuk headrestnya ya, lipat ke belakang. Dia bisa nyambung juga guys ke baris keduanya. Nah ini untuk sambungnya bisa total. Nah ini untuk lurusnya. Lanjut ke bagian baris kedua. Ini headrestnya ada 3 guys. Jadi untuk posisi 3 menumpang, seat beltnya juga ada 3 ya guys. Jadi 3 seat belt ini bisa digunakan semua dan berfungsi, ada untuk tempat masuknya juga. Ini jaraknya untuk kursi baris keduanya itu ada 2 jengkal tadi, 2 jengkal tangan. Nah ini untuk kalau dimajukan jaraknya 1 jengkal kurang lebih, tapi 2 jengkal lebih ya itu guys. Nah ini kurang lebih nanti kita coba untuk reclining, untuk lipatnya. Nah ini untuk 1 kali ini aja sentuh nanti guys. Nah ini untuk posisi belakangnya ya, mentoknya seperti itu. Nah lanjut ini nanti kita lipat. Nah sekali sentuh aja, one touch tumble. Ini posisi memudahkan kita ke baris ketiga guys. Jadi sekali lipat aja untuk baris kedua bisa maju ke dalam, langsung masuk ya. Nah ini kita kembalikan ke posisi semula. Lanjut untuk spesifikasi mobil Rush GR Sport ini ya guys. Untuk panjang
kurang lebih panjang untuk mobil ini 4435 mm atau setara 4,435 meter, hampir 4,5 meter guys. Nah ini untuk referensi kita parkir di rumah, jadi bisa kurang lebih ngecek untuk panjangnya ya guys, sampai hampir 4,5 meter. Nah itu bisa, harusnya biasanya standarnya 5 meter guys buat parkir ya, biar lebih enak, nyaman. Lanjut, ini tingginya itu 1705 mm atau 1,7 meter lah kurang lebih guys ya. Ini sesuai standar tingginya orang dewasa di Indonesia ya, 1,6 meter sampai 1,7 meter lah. Nah ini tingginya ya cukup tinggi juga, 1,7 meter guys. Lanjut di bagian lebar itu 1695 mm atau setara 1,695 meter, itu setara hampir 1,7 meter guys untuk lebar. Dan ini referensi untuk nanti buat parkir kendaraan di rumah. Nah ini ada patokan ya guys, untuk lebarnya kurang lebih hampir 1,7. Nah rata-rata untuk rumah kan biasanya 5 meter lah. Lanjut di transmisi. Ini ada sistem transmisi, 2 transmisi, manual dan matic. Nanti terkenalnya itu untuk Trust 1500 manual MT, manual transmisi, dan Trust 1500 AT atau automatic transmisi. Nah lanjut nanti kita ke bagian bodi bawah. Nah ini untuk wheelbase nya itu 2685 mm atau 2,685 meter ya, hampir 2,7 meter ya guys. Ini untuk wheelbase totalnya dari jarak roda pertama ke roda kedua itu jaraknya kurang lebih hampir 2,7. Jadi mungkin lebih bisa buat kenyamanan kita juga nih. Lanjut, ini ground clearance untuk mobil Rush 220 mm atau setara 22 cm. Nah ini cukup tinggi guys, kalau kita ukur dari by penggaris gitu ya, itu tinggi sih 22. Ini buat kita nyaman berkendara di jalan dan yang berlubang dan bergelombang ya guys. Ini lebih enak sih harusnya. Lanjut, ini untuk depan ban velg racing, ringnya 17 in. Nah ini dia kombinasi dasarnya itu warna silver dan ada siluet warna hitamnya. Jadi ini ada 5 palang guys ya, 5 palang tapi dikombinasi dengan palang hitamnya di bagian tengah di velg itu. Ini tampilan depan mobil ya guys, untuk ban depan. Ukuran bannya untuk ban depan ini 215/60. Jadi ini ukuran ban dari pabrikan ke untuk kita pakai langsung ya. Bisa buat referensi juga data ini untuk kita next mau ganti velg atau ukuran ban, kita jadi tahu ukuran aslinya seberapa ya. Lanjut, untuk sistem pengereman yang depan ini udah disc brake guys. Jadi lebih pakem untuk sistem pengeremannya karena dia sistem capit yang terbaru. Nanti ada sistem ABS juga, anti-lock braking sistemnya untuk pengereman ini. Jadi udah bagus ya guys untuk rem depannya. Nanti kita lanjut untuk rem di belakang, ban belakang sorry. Untuk velg belakang sama ya guys, untuk velg racing juga ringnya 17. Ini sama motifnya 5 palang dan 5 siluet hitamnya di tengah. Jadi ini ringnya cukup besar sih, 17 untuk mobil Rush. Jadi dia mengaktifkan ground clearance tadi yang sampai 22 cm ini guys, cukup tinggi.
Lanjut, ukuran bannya sama guys, itu untuk ban belakang mobil Rush ini 215/60. Nah ini ya minimal harus tahu lah kita mobilnya itu ukuran bannya berapa, itu buat nanti saat tuker ban selama maintenance 1-2 tahun ke depan ya, bila sering pakai kita jadi tahu cara ganti ukuran bannya berapa nih gitu. Ya, ini lanjut untuk sistem pengereman belakang ya. Untuk mobil Rush ini itu drum brake, atau biasa kita taunya itu bahasanya tromol. Jadi ini untuk rem belakangnya. Lanjut untuk tipe mesinnya itu 2NR strip PE 4 silinder. Nah ini logo untuk tulisan 2NR ini setara 1500 untuk mesinnya ya guys. Jadi kita tahu nih jenisnya itu udah mesin 1500 dan 4 silinder. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pas saat tanjakan segala macam, itu udah enak banget, 1500 sih cukup. Nah sistem mesinnya itu dual VVT-i. Jadi ini diklaimnya lebih irit dan bertenaga dibanding sistem mesin sebelumnya, yaitu single VVT-i. Nah ini teknologi sistem mesinnya yang dari Toyotanya. Jadi ini cukup bagus. Sudah ini, dan rata-rata konsumsinya oke sih, 1/11 ke atas ya guys dalam kota. Nah lanjut, ini tangki maksimalnya sebesar 45 liter. Nah untuk gambaran 1 liter itu sekarang 10.000 untuk Pertalite. Nah kalau kita isi tangki full itu setara 450.000 ya guys. Jadi tangki fullnya setara 450.000 saat kita hendak mau perjalanan jauh atau pulang kampung. Jadi teman-teman tahu nih tangki maksimal yang kita isi berapa gitu. Lanjut, ini sistem penggerak rodanya itu roda belakang ya guys untuk mobil Rush ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir saat berkendara mau jarak jauh, misal nanjak atau ke puncak, itu lebih enak karena penggerak rodanya udah belakang dan dia tidak ngeden untuk perjalanan saat nanjak atau perjalanan jauh gitu ya. Lanjut kita ke bagian untuk daya maksimalnya ini 104 PS per 6000 rpm ya, kurang lebih ini daya maksimal seperti Veloz, kurang lebih mirip ya guys, karena mungkin mesinnya sama. Jadi kita ada gambaran nih untuk tenaganya, kurang lebih seperti itu, 104 PS per 6000 rpm daya maksimal mobil Rush ini ya. Lanjut, untuk torsi maksimal itu 13,9 kgm per 4200 rpm. Nah ini untuk torsi maksimal mobil Rush ini kurang lebih mirip sama seperti mobil Veloz juga, yang saya cek ada review kemarin di mobil Veloz, kurang lebih hampir mirip sih untuk torsi maksimalnya ya. Lanjut kita ke bagian isi silinder. Untuk mobil Rush ini itu 1496 atau setara 1500 cc ya guys. Jadi ini silindernya 1500 cc, dan untuk berkendara sih nyaman ya guys untuk mobil ini. Jadi teman-teman tenaganya udah cukup tinggi sih, 1500. Lanjut, ini untuk press list mobil Rush GR Sportnya guys. Nah ini mobil ini untuk harga update-nya itu, harga update per September 2022 itu Rush 1500S manual GR Sport, on the road-nya 291.500.000, dan Rush 1500S Matic GR Sport on the road-nya 302.200.000.
Nah, ini bulan September dan Oktober itu sama ya guys, tidak ada kenaikan harga. Jadi harganya tetap sama. Bila nanti ada itu di info ada kenaikan harga atau tidak. Nah, harga untuk promo DP-nya itu untuk manual DP-nya di 13 juta, dan untuk tipe Matic DP-nya 15 juta. Bisa di WA ke saya kalau misal ada mau DP budgetnya berapa dan pengen langsung berapa, langsung di WA aja guys, jangan malu-malu, jangan sungkan, nanti saya bisa bantu. Ya, terima kasih guys sudah menonton dan mengklik channel ini. Tolong di like bila suka dan di komen ya. See you. Terima kasih.